Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linca Laurentina Stenu dari program studi akuntansi semester 6. Pada video ini, saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen, mulai dari pengertian, fungsi, hingga perannya dalam membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang akuntansi manajemen, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi berorientasi laba, seperti contohnya adalah perusahaan. Yang kedua, organisasi non-laba seperti yayasan atau lembaga sosial. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya seperti uang, tenaga kerja, dan waktu. Namun, sumber daya itu terbatas, sedangkan kebutuhan terus meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang baik serta dukungan dari akuntansi untuk mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Informasi tersebut digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, mengendalikan aktivitas perusahaan, serta meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Selain itu, akuntansi manajemen juga berperan dalam mendukung strategi perusahaan. Strategi tersebut antara lain, yang pertama, strategi keunggulan biaya, yang kedua, strategi diferensiasi, yang ketiga adalah strategi fokus. Informasi dari akuntansi membantu perusahaan memilih strategi yang paling tepat. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari akuntansi manajemen. Tujuan utamanya adalah yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya produk atau jasa. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi ini, manajemen dapat menjalankan organisasi secara lebih efektif, efisien, dan terarah. Selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu akuntansi. Akuntansi adalah proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi pihak yang membutuhkan, terutama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Setelah itu, kita juga perlu memahami pengertian manajemen. Manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, setelah memahami akuntansi dan manajemen, sekarang kita masuk ke akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, analisis, dan penyajian informasi baik keuangan maupun non-keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen lebih berfokus pada kebutuhan internal organisasi. Baik semuanya, itu tadi penjelasan mengenai konsep dasar akuntansi manajemen beserta contoh penerapannya dalam dunia nyata. Dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa akuntansi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manajemen merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan yang tepat bagi keberlangsungan organisasi. Terima kasih. Yang terakhir, kita akan melihat perkembangan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen telah berkembang dari yang awalnya hanya berfokus pada biaya produk
hingga menggunakan metode modern seperti activity-based costing dan target costing. Perkembangan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan yang pertama dari segi waktu. Akuntansi manajemen berfokus pada masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada masa lalu. Yang kedua dari segi penggunaan. Akuntansi manajemen digunakan oleh pihak internal perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan digunakan oleh pihak eksternal. Yang ketiga dari segi informasi. Akuntansi manajemen mencakup informasi keuangan dan non-keuangan, sedangkan akuntansi keuangan hanya informasi keuangan. Yang keempat dari segi standar. Akuntansi manajemen bersifat fleksibel, sedangkan akuntansi keuangan harus mengikuti standar. Keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi dari manajemen dalam sebuah organisasi. Manajemen memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan strategi yang akan dicapai. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi serta membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan, yaitu menjalankan rencana dan mengarahkan anggota organisasi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah controlling atau pengawasan, yaitu mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen berperan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen di setiap tahap tersebut. Penerapan akuntansi manajemen dalam dunia nyata kita dapat melihat pada studi kasus pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex. Studi kasus ini membahas kondisi Sritex yang mengalami kebangkrutan pada tahun 2024 akibat masalah keuangan yang serius. Perusahaan memiliki beban utang yang sangat besar dan tidak mampu menyeimbangkan antara biaya produksi dengan pendapatan, terutama setelah penurunan permintaan sejak pandemi. Selain itu, perusahaan juga menghadapi masalah internal seperti tingginya biaya operasional, ketergantungan pada pasar ekspor, serta penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini menyebabkan perusahaan kesulitan mencapai titik impas sehingga terus mengalami kerugian. Dari sudut pandang akuntansi manajemen, kasus ini menunjukkan pentingnya pengelolaan biaya, analisis biaya volume laba, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan strategis. Dengan penerapan akuntansi manajemen yang baik, perusahaan dapat mengendalikan biaya dan menyesuaikan strategi agar tetap bertahan. Setelah memahami fungsi manajemen, sekarang kita masuk ke sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem ini bekerja melalui 3 tahap utama. Yang pertama adalah input, yaitu data yang berasal dari aktivitas ekonomi seperti transaksi. Yang kedua adalah proses, yaitu data diolah melalui kegiatan pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, dan analisis. Dan yang ketiga adalah output, yaitu informasi yang dihasilkan berupa laporan biaya, anggaran, dan laporan kinerja. Informasi ini nantinya akan digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Baik semuanya, itu tadi penjelasan mengenai konsep dasar akuntansi manajemen beserta contoh penerapannya dalam dunia nyata. Dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa akuntansi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manajemen merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan yang tepat bagi keberlangsungan organisasi. Terima kasih.